dihaposon hot maho dihatuaon sararion macalo pasu-pasu sia Tuhani digarejai borhat maho boru rapot tani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna borhat maho boru rapot helaki tubuh malaslah tubuh sikoru tubuh anak-anak kamu tubuhan gabe mahoru rapor helaki Ibadah jauh adalah kakak sari wadang ginjang puji pasangan kami mau berkaitan dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Puji di sumpah orang kedepan orang kasih orang dari Tuhan boleh dari secara non siap untuk kami di bagasan kasih orang Tuhan atas di dulu apa di dulu anak aku Ima di dalam orang mengusul anak doa dunia dalam masuk kuasa itu adalah dia satu mari dan alani Tuhan kuasa tanya mana di kota ini nanti berubah asal waktu nama dulu nama modi ada sabuna semua itu Tuhan di nama Tuhan Tuhan iman para ada kita Tuhan di kota kami pendidikan yang nama ini nanti baru pikiran kami untuk mengumpulkan kami bagasan damai doa kasih jiwa Mardumu kami nawar bulan-bulan di bagasan aslo orang puisi bulan kami selalu pada ini alami Tuhan dinamik masih pengaruh nama Islam terlihat nama orang ini semangat semua dulu tempat pasuk-pasuk oleh Tuhan pasuk-pasuk oleh kami dari buku dan yang baru mengenai dan yang menggunakan kasuatan untuk tahu sangat baik di luar alami puji kami mau makanya kami Parwa kita parwa Yesus Kristus Tuhan kami mau jadi amin jadi pertolongan kita
Oma ulun di kena aja ada bawah. Itu bulan-bulan kami rasai rumah hoko operan ni daya pelajar lecur lain tunduk dokter tolong kami tabungan saya sabungan. Jadi saat kami ketemu ibadah semula pengantaran ibu para bahasa ini kami para bahasa yang ada dulu semua saat kami ketemu ibadah semula ada jabulun ambil batu itu ia nak tahun naik pelongkok pertemuan kau dari keluarga kedua ini itu rata-rata terlumbu ini ya lupakan tanggal 2 Desember. Coba dia mula sebulan kami. Kurang langsung lah kita pasal tukar solding reza belum. Mau lihat kagak ada masalah horas.
Sudah keluarga besar Koi tentu ulau Bisadario, ulau Paradato, usia Guria Mano Upa kesatangan pasal kami, enang doa cintuanator Doa sudi tiada tinggal balik Tuhan Ala di posto anami, mengasal keluarga Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Ulau kami, ulau holong nasiako Ima pahoton parsaliteo ni ibeberenan Di bagasa keluar Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Korhak mahani Guria Amin Ope nang buruk kudo to helaku tubuh lak-lak main na tubuh sikko tubuh anak mahamu dohot tubuhan bo binatikon hujur main na di topi ni tabian tu dia hamu mangalaka saya tu si hamu dapat pasal saha-saha ni solo main na saha matu konten sahat mahitaw sudi mangulu saya sahat matu parhorasan sahat matu panggabian ope parete nami bae majo ede borhat ma daina Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia
Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kembali kita akan pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah
Ukir dalam kehidupanku. Benarlah ya Tuhan, kami bersama di dalam kekuatan-Mu. Kuatan hanya Kau, awaskan ya Tuhan. Saatnya biarlah anugerah dan kasih setia Allah, lawatan Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, khususnya Tuhan dalam pemberkatan Tika yang kudus bagi keluarga jemaat Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan acara ibadah kami mulai saat ini Tuhan nanti sampai selesai. Biarlah Engkau membukakan tingkap dan mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kedua mempelai. Kami percaya Tuhan, keluarga Engkau berkati Tuhan akan Engkau berkati selama-lamanya di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Demi nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, begitu mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu, rencana indah telah kau siapkan. Bagi masa depan kami yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup kami, Tuhan. Semua baik, Tuhan. Yesus. sampai selesainya ibadah kami ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Pertama, sebelum Bapak Ibu saya lanjutkan, saya mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya harus pakai LCD yang di atas, cuma tadi begitu dipasang terbakar Bapak Ibu, ada sambungannya sehingga kita buat darurat seperti ini, itu pun ada masalah. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan demikian Bapak Ibu. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan terbaring dan tidur nyenyak. Saya ulangi membaca sekali lagi. Hai anakku, janganlah pertimbangan itu dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Penulis Amsal berkata, jangan hidup jadi orang bodoh, jangan hidup jadi orang bloton,
Jangan hidup jadi orang bego, mohon maaf dalam cara penyampaian saya. Tapi penulis Amsal berkata demikian, agar orang-orang yang membaca dan yang hidup dan yang mau bijaksana, yang ingin memiliki pertimbangan yang matang dalam hidupnya untuk menjadi orang yang cerdas, bijak, dan memiliki keahlian. Dalam hal ini perlu setiap orang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Dan jika itu dimiliki, maka dia akan menjadi pribadi yang oke dan akan menjadi pribadi yang hebat berjalan dalam hidup ini. Setiap program yang dibuat akan menjadi program yang asal-asalan jika tidak ada pertimbangan. Dan jika tidak ada kebijaksanaan, maka dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan penyelesaian permasalahan dalam hidupnya. Sebab dalam hidup ini banyak hal, pergumulan, persoalan, kesusahan, kesukaran, bahkan kesulitan dalam hidup. Seulangi sekali lagi, maka jika seseorang itu tidak memiliki pertimbangan dan tidak memiliki kebijaksanaan, maka itulah yang akan membuat dia menjadi terjebak dalam jebakan memben jika dia tidak beretika. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, khususnya untuk Anda berdua. Mulai hari ini Anda akan membuat keputusan di tangan Anda berdua bersama-sama. Bukan di tangan orang tua, bukan di tangan kakak, bukan di tangan saudara. Tapi keputusan untuk menjadi bahagia ada di tangan Anda berdua. Karena itu sebuah pertimbangan. Itulah yang memampukan seseorang untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka setiap orang harus menjadi orang yang cerdas agar dapat juga membedakan mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang untuk mendatangkan untung dan mana yang mendatangkan kerugian. Maka pertimbangan itulah yang sangat-sangat diperlukan dalam setiap orang, bahkan juga bagi setiap keluarga, untuk menjadi keluarga yang baik, yang berhasil, dan yang bahagia di kemudian hari. Ada orang yang tidak senang melihat keluarga seseorang baik, dan ada orang juga yang senang. Sebut istilah begini, saya lebih bagus dengan istilah rokok sempurna yang dulu itu. Ada iklan rokok sempurna dulu yang sangat mantap. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Banyak orang seperti itu, tidak terkecuali apakah itu orang gereja, apakah itu yang dinamakan rohaniawan, pasti ada juga seperti itu. Nah, namun seseorang yang tidak memiliki pertimbangan akan menjadi pribadi yang menyakitkan dan menyakiti, dan yang ingin dia memiliki hanya kepuasan dirinya sendiri dan kesenangan dirinya sendiri. Itulah orang yang tidak memiliki pertimbangan. Itu sebabnya ada ibu-ibu, ada istri yang berkata kepada suaminya, berangkat ke tanah, lomokku, orang yang mati mati, tanpa hobi gue yang memulih dia, tapi ulah lawan mati itu luari, nasi keresi mati. Kan itu kan? Tapi yang mati yang mau lawan suami, nak terong di rohana semua ini, dan mau lawan dong, ala dijaga dong, ala nak kalau akabawar membawa menempat katanya, berpikir dulu, jauh pikir dulu hasil orang. Kalau yang bertekad tersedia kenandang, dan perasaan dulu duluan. Karena itu di Hoi Todorkas, jangan terlalu baper, jangan selalu bawa perasaan. Tetapi berpikirlah dengan cerdas, berpikirlah dengan cerdik. Jadilah perempuan yang bijaksana, yang cerdas, yang mengerti dan memahami hidup daripada suami. Seseorang yang tidak memiliki pertimbangan akan menjadi pribadi yang menyakiti dan menjadi pribadi yang tersakiti. Banyak orang berpikir begini, tapi jaga perasaanku dan dipikir orang yang mengahau. Enak saja dia ngomong begini. Bukan hanya menuntut, kenapa kau tidak menjaga perasaanku? Ya jaga perasaan suami ini toh. Jangan hanya perasaanmu yang kau jaga, jaga juga lah perasaan orang lain. Karena semuanya laki dan perempuan punya perasaan, suami dan istri punya perasaan, maka dua-duanya harus saling menjaga perasaan. Menyertai, memimpin, menuntut dan memelihara kami. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menolong kami.
Dan jika sebentar ya Allah, kami akan melanjutkan acara ini untuk peneguhan pemberkatan pernikahan kudus. Demi nama Yesus Kristus, firman-Mu yang Kau sampaikan dengan bahasa dan kalimat yang sangat sederhana, aku berdoa, sempurnakan dalam setiap hati kami, supaya kami boleh menghidupinya dan hidup di dalamnya. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Mewakili dari mempelai pria. Dorcas Agustina Wati Sihite. Saya mempersilakan Anda berdua untuk berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian juga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipertemukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Titah nikah ini mengungkapkan 3 kebenaran, yaitu pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi karena Allah yang mempersatukan. Karena itu Ia kudus. Yang 3, pernikahan Kristen untuk seumur hidup tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Allah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala daripada istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, Roy Martin Aritonang, bersediakah engkau melakukannya? Jika saudara bersedia, jawablah saya bersedia. Pertanyaan yang sama juga saya sampaikan juga kepada Dorcas Agustina Wati Sihite. Setelah mendengarkan titah nikah yang telah disampaikan kepadamu, apakah saudari bersedia melakukannya? Jika saudari bersedia, jawablah saya bersedia. Yang mewakili Allah, saya akan menyatakan kepadamu sebagai pria dan wanita, pertanyaan ini untuk di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya. Saudara mempelai laki-laki Roy Martin Aritonang, saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudari Dorcas Agustina Wati Sihite ini sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup? Apakah saudara mau mengasihaninya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin,
dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup. Jika saudara mau, jawablah, saya mau. Kepada mempelai wanita Dorcas Agustinawati Sipit, saya akan bertanya, apakah saudara mau menerima Roy Martin Aritonang ini sebagai suamimu, saudara, dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia selama saudara berdua hidup? Jika saudari mau, jawablah, saya mau. Dengarkanlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara Roy Martin Aritonang, pandanglah mata calon istrimu dengan percaya diri, dan saudara ucapkanlah janjimu di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan para hamba-hambanya. Ikuti kata yang saya akan ejai. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Roy Martin Aritonang, menerima engkau Dorcas Agustinawati Sipit menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita, sesuai dengan ketetapan Allah. Saya berjanji. Haleluya. Kepada mempelai wanita, pandang dengan yakin, dengan kasih kepada Tuhan wajah daripada calon suamimu, dan ucapkanlah janji di kamu kepadanya di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat, dan di hadapan para hamba. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya Dorcas Agustinawati Sipit menerima engkau Roy Martin Aritonang menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai mau menceraikan kita berdua, sesuai dengan ketetapan Allah. Saya berjanji. Haleluya. Amin. Setelah mendengar janji saudara berdua, maka sesuai dengan janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan menyaksikan mereka untuk tukar cincin. Karena itu kepada pengantin laki-laki, ambillah cincin ini, pasangkanlah ke jari manis daripada istrimu, dan ikutilah kata-kata ini dengan suara yang kuat, jelas dan lantang. Cincin ini terbuat dari logam mulia. Cincin ini terbuat dari logam mulia. Cincin ini tidak berpangkal dan tidak berujung. Cincin ini tidak berpangkal dan tidak berujung. Melambangkan kasih, melambangkan kasih yang tidak berhenti. Yang tidak berhenti. Cincin ini tidak berkarat. Cincin ini tidak berkarat. Melambangkan kasih, melambangkan kasih yang tidak akan luntur. Yang tidak akan luntur dan tidak rusak. Dan tidak rusak. Terimalah cincin ini. Terimalah cincin ini sebagai lambang kasih. Sebagai lambang kasih dan kasihku kepadamu. Dan kasihku kepadamu. Mempelai perempuan, ambillah cincin ini dan masukkanlah ke jari manis daripada suami, dan ikuti kata-kata ini dengan suara yang kuat, jelas dan lantang. Cincin ini terbuat dari logam mulia. Cincin ini tidak berpangkal. Cincin ini tidak berpangkal dan tidak berujung. Melambangkan kasih. Yang tidak akan berhenti. Cincin ini tidak berkarat. Melambangkan kasih. Yang tidak akan luntur. Dan tidak akan rusak. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta. Dan kasihku kepadamu. Haleluya. Tuhan
Ya, orang tua dari mempelai wanita. Terima kasih. Saya persilakan untuk duduk kembali. Karena itu, kedua mempelai, saya persilakan Anda berdiri dan berjalan menuju lilin yang sudah dinyalakan oleh kedua orang tuamu. Coba di lilin yang sana dicaskan lagi, dicaskan dulu. Oke, jangan sempat padam. Oke. Ambillah lilin masing-masing yang dinyalakan oleh pihak dari keluargamu. Lepaskan dari tapaknya itu. Oke. Dan sulutlah bersama lilin yang belum nyala itu. Jangan terus buru-buru menariknya. Yakinkan itu sampai menyala dengan baik. Dan jika sudah menyala dengan baik, jangan cepat dulu ditarik. Perhatikan dulu. Tetap disulut dulu di situ. Supaya nyalanya, saya akan kasih informasinya kalau sudah nyala benar. Oke. Tariklah lilin yang di tangan Anda. Berdirilah menghadap jemaat. Pegang lilin itu menghadap jemaat. Ya. Dalam hitungan yang ketiga, Anda berdua meniup lilin yang di tangan masing-masing. 1, 2, 3. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai. Terima kasih. Saya persilakan kedua mempelai untuk duduk kembali dan gandeng, setunggi bertala. Ayo. Diikuti oleh kedua orang tua. Ya, makasih. Terima kasih. Selamat kembali ke tempat duduk. Dengan hormat saya minta kesediaan Bapak Pendeta Samsiap Sinaga untuk menyerahkan akta nikah kepada kedua mempelai. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat duduk. Kalau untuk mohon doa restu itu mau nangis, mau minta apa, mintalah di sini. Itu sebenarnya mohon doa restu. Iya. Mohon sibat waworo tu hela dulu mak cipika cipiki dan pola sama itu. Oke, silakan kembali.